Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman di acara bincang online suara.com hari ini. Bincang online ini sebenarnya kita akan banyak mengupas berbagai hal yang menarik dan perlu digali lebih dalam agar kita bisa membahas untuk bersama-sama. Nah, saat ini kita memang sedang dalam masa pandemi wabah COVID-19 yang berdampak pada seluruh sektor dan salah satunya berdampak pada usaha bisnis di bidang media yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana sih cara kita mencari, peluang-peluang bisnis, di tengah wabah ini dan juga hal-hal apa sih yang perlu kita siasati agar, media online tetap terus bergerak dan memberikan, informasi untuk publik. Untuk itu saat ini, sore hari ini bersama saya Ira, kita akan bahas langsung dan bincang-bincang langsung dengan, narasumber kita, yaitu yang pertama dari, pendiri dan CEO dari katadata.com, Mas Meta Dharma Saputra. Apa kabar Mas Meta? Halo? Oh, ke-mute ya Mas Meta ya? Halo Mas Meta, apa kabar? Ya, dan selanjutnya juga, Oke, ini iya, baru bisa, tadi nggak bisa oh buka iya, sama sekali. apa kabar Mas Oke, Meta? baik baik, terima kasih. Bagaimana Selamat sore menjalani semuanya. iya, menjalani, WFH ini sudah hampir 40 hari ya berarti ya? Iya, udah sejak awal nih, Iya, di rumah terus. iya, semangat Mas Meta. Dan selanjutnya ada dari, COO dari Arcadia Digital Media yaitu, Bapak Suharjono. Selamat sore Pak Jono. Iya, sepertinya masih ke-mute juga nih. Dan selanjutnya juga ada Mas Arfi Bambani Amri. Selamat sore Mas Arfi, apa kabar? Oh masih Kayak ke-mute ya? eh, kayaknya ke-mute di host deh, Mbak. Iya, Tadi heeh. saya sempat Ya, ke-mute di host juga. kabar baik, Mbak. Iya, Semoga semua yang mengikuti webinar sore ini juga kabarnya baik, sehat semua. iya, amin. Oke, dan juga saya mau ngucapin selamat datang untuk rekan-rekan yang sudah bergabung di Bincang Online, yaitu dari teman-teman jaringan mediasuara.com dari Riau, Bali, Batam, Sulawesi, Kalimantan, dan yang lainnya, dan juga untuk media lokal, para pegiat media, teman-teman dosen, dan juga para rekan-rekan mahasiswa yang sudah bergabung di Bincang Online kali ini. Untuk rekan-rekan yang sudah bergabung di Bincang Online kali ini, bisa bergabung bareng sama narasumber, nanti bisa langsung chat di kolom Zoom chat dan juga bisa menyaksikan langsung di live streamingnya Facebook suara.com. Nah, di situ juga nanti bisa langsung teman-teman bisa chat, komen untuk memberikan masukan kepada narasumber atau mungkin bertanya langsung kepada narasumber. Oke, kita langsung mulai aja untuk membahas topik kita sore ini yaitu bagaimana sih peluang dan siasat untuk di usaha bisnis media online di Indonesia. Yang pertama saya mau langsung ke Pak Jono nih, Pak Jono. Eh, Sebagai CEO dari Arcadia Digital Media nih Pak Jono, bagaimana sih mencari peluang bisnis di media online yang bisa didapatkan di tengah wabah pandemi COVID ini? Karena yang kita tahu pasti pemasukan dari perusahaan mengalami penurunan yang cukup drastis dengan adanya wabah ini. Bagaimana tanggapannya Pak Jono? Ya, oke, terima kasih Ira, teman-teman juga ada Bang Arfi, Bang Meta, terus teman-teman dari berbagai daerah, terutama teman-teman di jaringan Suara Network, juga teman-teman yang lain cukup banyak bergabung, teman-teman yang saya kenal dengan baik. Sebelumnya ya saya sharing saja dan karena juga pengalaman ini juga dialami oleh teman-teman yang lain di berbagai daerah, di berbagai media, juga teman-teman di bahkan di media nasional, media lokal. Saya kira sekarang sedang menghadapi persoalan yang hampir sama lah ya. Kecuali Betul, Pak. kalau ada satu dua media yang pendanaannya, bisnisnya misalnya itu bukan dari murni ya, misalnya dari grant, donor, relatif lebih aman. Tapi sebagian besar karena kita baru di media khususnya ya, rata sebagian besar bisnisnya adalah di secara umum ya. Ini
berdampaknya memang cukup luas. Dan yang menarik, saya sedikit share presentasi sedikit aja Silakan, Pak Joko. untuk menggait ya, sebentar. Biar kelihatan kira-kira ya. Jadi yang memang jadi isu di kita, hampir semua juga mengalami. Pertama adalah kita tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir. Ada yang sangat optimis, bahkan hari ini transportasi karena sudah dibuka dengan berbagai syarat, itu karena pertanda optimisnya kita mengakhiri COVID misalnya ya. Tapi ini juga meragukan banyak orang, ya. Banyak yang menentang keras karena sebenarnya COVID ini hanya bisa diatasi apabila misalnya sudah ditemukan apabila memang sudah ditemukan anti untuk mengobati itu ya, bukan virus ya, untuk imunnya ya. Nah yang kedua ya vaksin saya. Kalau vaksin temukan, dan ini kan prosesnya cukup lama ya, rata vaksin itu bisa proses sampai 18 bulan. Jadi sebagian besar orang memperkirakan ini akan berakhir ya sampai akhir tahun misalnya. Dan artinya tidak ada yang bisa kita upayakan bahwa ini akan sangat upaya sprint, pasti akan maraton, dampaknya akan maraton karena cukup panjang semua ya Pak. Kena imbas ya, semua kena imbas. Nah, karena kita nggak ada yang bisa memastikan kapan berakhir ya. Yang kita lakukan adalah upaya maraton memang. Nah, dan ini yang paling terasa terutama memang dampak di media. Kita yang sebagai pelaku di media digital terutama, paling banyak teman-teman digital ya bilang, ini sudah merasakan sejak bulan kemarin misalnya, tapi imbasnya semakin ke sini akan semakin terasa ya. Nah kemudian kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Nah, memang kalau di bisnis media saya kira yang memang ada yang mengembirakan semasa pandemi ini, terutama di misalnya ya teman-teman mengalami kenaikan kunjungan traffic ya, traffic di baik ini terutama di media online, juga di televisi. Saya kira di televisi data kemarin yang dirilis oleh KPI misalnya, dia menyebut ada kenaikan sampai 50% pengunjung televisi, yang penonton televisi 50 lebih, bahkan termasuk durasi panjangnya. Demikian juga di media online, kenaikan bervariasi, ada yang 50%, ada yang 100%, bahkan ada beberapa yang sampai 200% page views-nya, pengunjungnya atau visitornya. Nah ini menarik karena memang sebagian besar orang sekarang di rumah, aktivitas di rumah ya. Bahkan ya seperti hari ini ya, harusnya hari libur pun kita nggak ngerti, ini hari libur, tanggal merah, tanggal hitam. Sudah bingung sama hari libur dan hari biasa jadinya ya Pak. Sudah seperti hari biasa, jadi pagi sampai sore kita di rumah, membuat orang juga semua aktivitas sekarang ujungnya ya bekerja juga di rumah. Jadi yang membuat traffic saya kira wajar kalau naik karena aktivitas nggak banyak, dari mungkin nonton televisi, buka internet lagi, bolak-balik kan ke buka online ya. Nah, namun kenaikan iklan ini bagi media, meskipun trafficnya sangat bagus, tidak berkorelasi dengan pendapatan yang kemudian langsung naik. Secara umum budget iklan, terutama iklan, hampir di semua iklan menurun, terkecuali nanti ada beberapa hal ya yang memang tidak terlalu berdampak, tapi sebagian besar berdampak. Kemudian yang menarik kan sumber pendapatan media selain dari iklan, rata sekarang dari event atau offline activity. Nah, itu sebagian besar otomatis batal, ditunda, atau sekarang mulai ke hal yang baru, yakni dilakukan secara daring ya.
Kemudian yang ketiga yang terkena imbas juga saya kira di sistem berlangganan media-media terutama yang media konvensional cetak ya, majalah. Nah itu pasti mereka mengalami teman-teman penurunan. dari berbagai media cetak rata mengatakan penurunan bisa sampai 40% yang berlangganan. Karena memang rata-rata selain pelanggan sengaja cost budget, pelanggan yang di kantor juga rata mereka tidak lagi berkantor karena pindah di rumah ya, dan begitu mereka pindah di rumah rata mereka aksesnya di online. Ini yang nah yang ini yang mungkin mana yang naik mana yang turun. Jadi rata-rata dari beragam industri ini memang ada kenaikan dan penurunan. Penurunan paling tajam sebetulnya di paling kanan sisi pariwisata ya. Semua kita merasakan isu wisata, kemudian yang transportasi juga ya. Makanya tampaknya pemerintah gerah hari ini kembali membuka transportasi publiknya. Akses transportasi karena bisa jadi karena juga desakan dari kalangan pengusaha ya. Kemudian yang turun juga advertising, jelas ya penurunan. Kemudian di isu penurunan juga di manufaktur. Nah yang ada kenaikan jelas nih cukup kuat di food, isu saya kira food, kemudian healthcare ya, farmasi, kemudian kenaikan bahan makanan ya, tentu kalau bahan makanan termasuk yang sekarang sangat signifikan karena orang semua di rumah juga membutuhkan di situ. Kenaikan sebenarnya juga di media, tapi ini paling aneh di media ini secara growing traffic-nya naik, tapi tidak tidak dengan pendapatannya, tidak dibarengi dengan pendapatan. Berarti tidak sebanding ya Pak ya perbandingannya ya? Antara kenaikan traffic dan pendapatan dari perusahaan itu yang medianya. Tapi yang lain-lain konsumsi bahan makanan, makanan sendiri ya, kemudian healthcare, itu yang sekarang masih dominan. Kemudian yang sebenarnya yang masih tengah-tengah ya, itu antara perbankan, kemudian ini kalau dari riset ya, elektronik dan lain-lain masih ini. Nah, ini juga yang kemudian related dengan di media bisnis di media saat ini. Ini saya sebetulnya ngambil dari pengalaman yang selama ini sudah berjalan. Kemudian nanti saya share dengan hasil survei yang kemarin dilakukan oleh Split Media terhadap 60 media di seluruh dunia. Dia nanti ada hasil polling ya atau survei, bener nggak kira-kira model-model bisnis ini yang kemudian berjalan ya. Jadi memang rata kalau bisnis media ini model pencarian pendanaan ya, revenue satu adalah iklan, jelas ya, iklan itu dua antara direct sales dan programmatic. Nah kalau yang direct sales sebagian besar sekarang menurun ya, karena brand yang selama ini support cukup besar, terutama dari pariwisata, perhotelan, penerbangan, termasuk otomotif, itu menurunkan budgetnya, bahkan memotong, bahkan menghentikan ya. Dan masih sebagian. Kemudian masih ada lagi memang yang direct sales itu dari misalnya kementerian. Nah kalau di daerah-daerah, media-media teman-teman di berbagai daerah, media lokal, ini lebih terpukul lagi karena kerjasama mereka dengan Pemda rata-rata dipotong dengan dialihkan ke COVID. Dan saya kemarin banyak diskusi dengan teman-teman di media daerah ini, ada yang 99% mereka pendapatannya memang dari pemerintah daerah, bersama dengan pemerintah daerah. Sehingga begitu di realokasi, digeser, itu mereka kemudian langsung menjadi nol. Nah ini yang menjadi tantangan, saya kira, tantangan ke depan, dan saya kira waktu justru ini eranya bagi teman-teman di berbagai daerah yang selama ini tergantung pada pendapatan bersama dengan Pemda, memulai model baru ya. Kemudian yang masih peluang memang bersama dengan kalau di nasional kementerian masih cukup banyak yang sekarang ini
memasang iklan Kementerian Pendidikan misalnya gitu. Kemudian juga yang terkait dengan Kementerian Kesehatan yang memang kebetulan lagi punya banyak aktivitas dan butuh sosialisasi ya, mereka masih cukup besar. Dan yang kedua iklannya iklan programatik yang sebenarnya cukup menarik, tapi nanti saya share di belakang soal programatik ini karena menurut saya diskusi dengan berbagai negara juga kemarin yang saya ikuti minggu lalu. Programatik termasuk yang penurunannya tidak setajam direct sales atau iklan langsung. Ya. Kemudian yang lain model berlangganan. Nah ini yang sebenarnya kita tidak populer di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri, saya kira hampir semua media besar di Amerika, Eropa berlangganan menjadi model. Problemnya di kita ini orang kalau diminta langganan karena banyak yang gratis ya. Meskipun harganya langganan media di Indonesia itu langganannya nggak jauh dari membeli satu kopi Starbucks kalau di kita itu. 50-an ribu per bulan. Tapi untuk ke sana aja kebanyakan orang-orang kita lebih suka ngopi ya dibanding untuk berlangganan ya. Media ya. Lebih suka membelanjakan uang 50.000 untuk kopi Starbucks misalnya atau kopi yang lain ya. Sementara dan itu hanya dipakai untuk sekali, sementara kalau langganan kan bisa sebulan tuh harusnya. Iya. Itu yang tapi belakangan ini naik ya. Saya dapat kabar teman-teman yang sudah menerapkan sistem langganan begitu COVID ini karena semua di rumah dan mereka mungkin menghentikan cetak juga dan beralih ke online jadi ada kenaikan. Ada juga yang model filantropis ini teman-teman yang memang punya jaringan untuk masuk ke lembaga-lembaga donor. Kemudian crowdfunding ya. Ini memang tidak banyak yang dilakukan untuk di media Indonesia. Tapi ada sejumlah media yang di kita yang menggunakan sistem termasuk crowdfunding, tapi sangat minim jumlahnya. Mungkin nanti Arfi juga bisa share beberapa media sih, berapa yang pengalaman beberapa teman-teman yang menggarap ini. Komunitas ini, media komunitas memang media-media yang digarap oleh bareng-bareng. Kemudian konten kreator. Nah, kalau konten kreator ini kan sekarang lagi tren mereka teman-teman yang tidak punya media, tapi banyakkan mereka mempunyai akun-akun di YouTube, di Instagram ya, yang kemudian membuat konten-konten ya Pak. Ya, konten kreator untuk endorser, YouTuber dan lain-lain. Nah, koperasi sebenarnya ada model koperasi yang cukup menarik media koperasi. Saya di Jerman, saya pernah ke Jerman mengunjungi Z media yang digarap oleh secara koperasi anggotanya 18.000 orang ya, yang kemudian dia bisa memang menghidupi media itu. Dan di awal memang awalnya mereka bukan media profesional, tapi sebagai media gerakan. Tapi belakangan dia akhirnya jadi media profesional dan cukup bagus, bahkan sampai sekarang sangat ya termasuk yang paling aman lah kalau media digerakkan oleh model koperasi ini. Ya. Terus yang lain kita sebenarnya yang punya potensi besar keberadaan kantor berita. Nah, kantor berita ini sekarang punya banyak peluang untuk supply ke lembaga-lembaga yang mengelola bisnis media, termasuk misalnya agregator atau seperti di Google dan Facebook yang mereka mengelola namanya, kalau Google ada namanya AMP, akselerasi mobile AMP ya, yang di situ ada instant artikel yang cukup cukup bagus ya cara monetize-nya. Jadi terus model yang dilakukan oleh teman-teman juga rumah produksi ini di tempatnya Mbak Umi itu ini juga buat ya, kita di ITN ya. Live streaming juga sekarang lagi tren. Nah, sekarang termasuk yang lagi banyak digarap, menggarap infografis, videografis, event saya kira juga lagi berat. Training center yang nggak banyak dilakukan di Indonesia, tapi sudah beberapa media sekarang juga banyak kan ke sana untuk ini antara event dan training center kalau di kita rata sama jadi satu grup services. Ini teman-teman media di daerah masih banyak menggarap services melayani untuk media sosial beberapa perusahaan swasta misalnya hingga agensi. Nah ini ketika model-model ini saya cek dengan apa yang di-share oleh
Media Split ketika melakukan polling terhadap 60 media global, ya, memang pola revenue pendapatan media rata seperti ini. Ya. Jadi sebagian besar 20% itu iklan, ya, terbesar lah tetap dari iklan advertising. Kemudian sponsor konten. Nah, sponsor konten juga sama dengan kalau di kita ya rata ini bagian dari direct sales ya antara advertising dan sponsor konten. Kemudian yang terbesar ketiga itu dari grant ya. Ini karena grant karena kebetulan Split Media kolaborasi dengan beberapa organisasi atau media-media yang didanai oleh banyak lembaga. Tapi ini saya kira termasuk potensi yang bagus. Apalagi saya lihat di momen bulan di momen COVID ini banyak sekali lembaga grant yang mereka spot sekarang lagi spot dana, nanti kita ulas sedikit ya. Tapi ini yang banyak model yang yang saya kira hampir sama ya. Mungkin di kita malah mungkin lebih kreatif ya dibanding di ini ya, karena ini sumber pendapatan rata hanya dari sponsor, advertising, konsultan training, subscription, membership. Kalau di luar negeri saya kira membership juga masih cukup besar ya. Ini antara donation juga model yang saya kira menarik ya. Event ya. Kalau event jelas nih, event di kita juga cukup besar. Ini model revenue source, sumber, kemudian, nah ini yang terdampak ya. Berapa persen sih dampak penurunan efek dari COVID-19 ini? Ini masih data yang terkait dengan tadi hasil surveinya Media Splits. Memang rata-rata 30% kata hasil survei itu. Tapi kalau lihat dari diskusi sebelumnya di sama dengan Media Splits dan beberapa anggota, rata penurunan itu bisa sampai 60%. 30 sampai 60% tingkat global ya. Ini yang saya kira cukup memukul. Kenapa? Karena penurunan cukup tajam ya, 30 sampai 60. Mungkin kalau yang terkait grant ya nggak pengaruh, tapi yang advertising sangat pengaruh. Sama juga dengan sponsor konten ya, juga cukup pengaruh cukup besar. Yeah. Nah, di training dan event kalau dikira jadi satu. Jadi kalau misalnya event training 11 sama 12%, 23% cukup signifikan ya. Ya masih cukup ini. Nah, ini yang menarik juga ya. Nah, yang sebenarnya yang menarik dan teman-teman di media daerah belum banyak melakukan adalah di ini iklan programatik. Di level global iklan programatik tidak begitu, penurunannya tidak begitu jatuh. Sama di tempat saya di suara.com, iklan programatik, toh kalaupun ada penurunan sangat kecil sekali penurunannya. Paling nggak sampai bulan ini ya, saya nggak tahu bulan depan. Karena bulan ini ada event Ramadan, Idul Fitri yang membuat pemasang iklan lama masih komit ya, terutama terkait dengan grocery, bahan makanan. Di programatik masuk semua cukup besar iklan di sana, dan artinya memang tidak terpengaruh. Tapi lagi-lagi ya di programatik ini mungkin tidak terpengaruh secara jumlah karena trafficnya sedang naik ya. Dan yang kedua selain traffic naik, pihak agensi juga dia menurunkan rate-nya. Sehingga pemasang iklan banyak yang termasuk mengambil programatik ini. Nah, cuma di beberapa teman di soal programatik ini belum melakukan bersama dengan ADEC misalnya, karena termasuk yang penguasa besarnya di programatik kan Google ADEC ya. Banyak kan yang dipasang masih Google AdSense, sehingga harganya itu sangat kecil sekali, karena Google AdSense itu adalah harga iklan paling rendah di iklan network ya, dan digunakan biasanya AdSense itu hanya untuk media-media angno atau anonymous, non branded media. Sedangkan yang media-media
cukup kenal, rata mereka kerjasama dengan Google AdX. Dan di Google itu ada beberapa tingkatan untuk model iklan programatik. Ada yang namanya Open Action, Power Deal, itu artinya memang kita bisa memasang harga sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan tentu kita juga lihat demand-nya. Kalau demand-nya cukup besar, kita bisa pasang harga tinggi. Kalau misalnya demand-nya lagi berkurang, ya kita turunkan. Nah, bagusnya lagi kalau kita menggunakan Google AdX, kita juga ikut bisa programatic warranted. Itu iklan yang mirip dengan iklan harga direct sales yang sekarang di Ramadan ini lagi laku-lakunya ya, karena pas banyak orang pasang iklan terkait program Ramadan. Nah, di program ini juga karena ini ad network ya, yang menarik di lokal, internasional mereka ikut masuk semua, ada Etno, MGID, Jenny dan lain-lain ya. Ini mereka cukup aktif sehingga ini mirip sponsor konten karena biasanya bentuknya konten ya, artikel ya, bisa artikel kesehatan, bisa artikel elektronik dan lain-lain. Nah, saya kira yang programatik yang menarik adalah justru yang mungkin tidak kita kelola iklannya, tapi pendapatannya cukup besar. Pengalaman di saya sekarang termasuk yang terbesar pendapatan dari programatik itu dari Facebook Instant Article namanya. Jadi semua kontennya konten saya yang yang ada di Facebook fanpage ya, kami taruh semua di Instant Article dan itu pendapatannya memang luar biasa, sangat bagus di Facebook. Ini mirip programnya AMP di Google. Jadi memang Facebook mengelola konten sendiri ya di halaman mereka, termasuk iklan-iklannya mereka sendiri yang ngelola. Kemudian profit sharing dengan publisher, dengan kami. Juga yang kenaikan luar biasa di Dailymotion ya. Di Dailymotion ini berbeda dengan YouTube. Kalau YouTube bisa jadi dia tinggi karena crowd-nya di YouTube udah besar. Terus tapi problem di YouTube bagi media berbasis berita itu banyak sekali larangannya. Termasuk banyak yang pengiklan yang menghindari. Misalnya gini, iklan corona, konten corona di YouTube misalnya, rata-rata tidak bisa dimonetize. Ada kata meninggal di YouTube nggak bisa dimonetize. Nah, sementara kalau di AMP semua bisa termonetize dan modelnya yang penting di AMP ini kita punya traffic dan kita bisa nge-push video tersebut di traffic kita. Jadi dia sangat bagus sekali. Kemudian Dapel juga termasuk yang sangat bagus, memberikan revenue sedikit lagi. Nah, ini model lain yang sekarang sedang menjamur luar biasa, bantuan-bantuan untuk media dan freelancer terutama. Jadi sejak sebulan lalu banyak lembaga internasional ya. Saya tadi nyatat ada setidaknya ada 16 lembaga internasional yang memberi bantuan ke media secara global, tidak ada juga yang sektoral misalnya Eropa atau Amerika. Tapi yang 15 ini secara global, baik itu untuk jurnalis maupun untuk medianya. Kalau jurnalis yang freelancer, kalau media khususnya media lokal, media yang mempunyai karyawan di bawah 100 orang, atau media yang mempunyai program cek fakta, terutama untuk cek fakta isu pandemi. Supportnya cukup besar ya, dan ini cukup menarik bagi teman-teman untuk menjadikan salah satu alternatif. Ibaratnya kalau kita sudah megap-megap, call a friend. Nah, ini call friend-nya ini bisa langsung ke lembaga ini ya Pak ya. Nanti Arfi bisa juga menjelaskan lebih detail, kan ini kewenangan udah Arfi nih sayang. Lebih tahu betul. Ada bagiannya. Ya, sebenarnya menarik juga kalau model-model baru kita kembangkan nih. Salah satu, saya juga ingat juga udah Arfi pernah share juga, pernah ngomong. Salah satu yang menarik adalah ngembangin sistem berlangganan.
tapi bukan langganan bulanan seperti yang digunakan seperti sekarang ini dengan membayar 50.000 sebulan atau 100.000 untuk 3 bulan. Tapi karakter orang kita itu kan biasanya kalau membeli hanya yang dibutuhkan ya, nggak mau membeli secara gelondongan. Jadi kalau misalnya, oh saya butuh artikel satu ini, ya udah jualnya ya per artikel, kita sebut micropayment. Nah di micropayment ini sekarang sudah cukup banyak alat pembayaran ya, GoPay, OVO, Dana dan lain-lain, sangat memungkinkan ya dengan top up sekian kita bisa berlangganan. Tapi ini memang berlangganan itu sangat susah ya di kita. Tapi kalau dia tiba-tiba sangat butuh informasi itu dan tidak ada tempat lain yang gratis ya, artinya kontennya memang niche, saya kira menarik. Apalagi kalau misalnya kolaborasi dengan banyak media, oh konten-konten ini kita kita blog misalnya untuk dijual misalnya. Nah saya kira harus mungkin karena ini terakhir beberapa ini share saja saya bukan paling ini, tapi mungkin hal yang bisa kita lakukan bersama ya. Memang isu COVID ini membuat kita kreativitas kita memang luar biasa untuk ditantang untuk berkembang. Hampir tiap hari kita memikirkan bagaimana model yang pas ketika orang semua di rumah, orang semua sedang ini sedang di push ya, kita orang semua tidak melakukan aktivitas, semua di rumah dan sedang menunggu kapan berakhirnya COVID gitu ya. Nah ini banyak ide yang saya kira bisa kita lakukan. Salah satunya ya memproduksi konten, kemudian teman-teman juga, kalau saya terus terang satunya yang saya kembangkan jualan online. Kebetulan kami ada nelayan namanya Serbada. Serbada ini semacam e-commerce gitu yang kami kembangkan dari model relate dengan news artikel yang terkait. Misalnya saya sedang membaca sejarah atau membaca soal kemarin ada Kartini, langsung di bawahnya ada buku-buku Kartini. Nah itu cukup efektif sistemnya. Jadi menggabungkan antara news dan e-commerce, tapi by keyword, karena saya mesinnya belum canggih, by keyword. Dan di situ saya hanya sebagai reseller, kami sebagai reseller, dan ternyata benar kata teman bahwa kita sih nggak perlu ngambil untung, margin kecil pun ya, jadi margin is king sekarang itu. Margin kecil pun kalau kalau transaksinya cukup banyak ya, dan kita nggak usah ngambil peluang banyak-banyak, sangat menguntungkan. Artinya kalau kita punya crowd pembaca yang besar, ya kita manfaatkanlah crowd itu untuk apapun juga. Yang kedua, model donasi saya kira menarik karena sekarang juga terlepas dari Ramadan dan lain-lain nih, donasi apalagi saling membantu ya. Ya mungkin sekarang media juga bagian dari yang perlu dibantu. Ketika seharusnya memang media muncul di tengah masyarakat menjadi verifikator ya. Nah kan nggak mungkin, yang paling bahaya adalah jangan sampai media itu mati gara-gara operasionalnya berhenti. Nah peran masyarakat saya kira perlu disadarkan juga untuk ikut bertanggung jawab, karena di situ media dijadikan salah satu rujukan untuk mencari informasi yang kredibel. Manfaat traffic ini yang menarik. Kalau memang ujungnya kalau trafficnya tinggi, kita bisa olah dengan banyak variasi ya, membuat iklan kecil, membuat banyak sih yang turunan yang bisa kita lakukan. Nah yang menarik sebetulnya teman-teman di berbagai daerah yang kemarin sedang merintis mau membuat media, saya sarankan sih kita modelnya homeless media dulu, jadi nggak harus punya medium, tapi manfaatkan crowd yang besar di Instagram, di Facebook, di Twitter untuk memproduksi konten di sana. Nah di Instagram itu juga setelah lagi akan rilis dia video yang dimonetize ya. Saya kemarin udah lihat ininya, jadi mereka sudah menyiapkan iklan-iklan untuk video di Instagram.
artinya peluang membuat konten ya tidak harus dalam bentuk murni media, sepanjang teman-teman karena background-nya adalah jurnalis ya, membuat konten mau ditempatkan dimanapun sekarang ini potensinya cukup besar. Yang lain adalah kolaborasi ya, kita bisa kolaborasi baik teman-teman yang tadi di homeless media, sepanjang kontennya kredibel ya, kolaborasi dengan teman-teman di media mainstream, dengan media-media yang niche dan lain-lain memang harus digerakkan, termasuk dengan non media. Ini yang waktunya kita harus jalan. Dan aktivitas offline, online ya, yang sekarang digerakkan termasuk model-model baru kita membuat semua aktivitas streaming, diskusi dan lain-lain ya, atau seminar, diskusi sampai kemarin salah satu media membuat penghargaan awarding tapi juga online. Jadi saya kira ini hal yang menarik. Saya kira untuk pengantar itu dulu. Terima kasih. Ya, jadi banyak sebenarnya Pak Jono ya peluangnya walaupun kita bekerja dari rumah untuk menggali lagi kreativitas itu masih banyak peluang yang bisa kita jalanin dari media itu sendiri ya Pak. Ya. Ya. Selanjutnya saya mau ke Mas Meta nih. Mas Meta, sebagai dari CEO dari katadata.com nih, kan kita lihat banyak kegiatan-kegiatan offline yang akhirnya harus ditunda, bahkan dihentikan dulu sementara dengan adanya wabah pandemi COVID ini. Nah, langkah-langkah yang sudah dilakukan dari Katadata sendiri hingga saat ini itu seperti apa sih Mas Meta selama work from home? Halo, oke masih ke-mute sebentar Mas Meta. Oke. Ya. Udah bisa kedengaran ya? Ya. Oke, terima kasih. Silakan Mas Meta. Saya coba sharing saja sebetulnya di sini karena kan lebih banyak dengar pengalaman, mungkin akan lebih bagus karena kita sedang sama-sama mengalami persoalan yang kita nggak siap sama sekali semuanya. Jadi relatif tidak ada yang siap dalam situasi sekarang. Iya, betul. Paparan dari Mas Jono ini udah komplit sebetulnya ya. Kalau itu dijalankan selamat kayaknya kita. Jadi memang catatan kalau tadi ada phone a friend gitu ya. Saya ketahuan dari generasi mana yang mengerti tentang phone a friend itu. Pertama adalah saya mungkin ingin menyampaikan situasi yang tidak mudah memang dalam industri media ya. Saya kira cuma selama ini kan kita agak cukup mungkin alergi dengan COVID. Kok media mikirin bisnis lah, kira-kira gitu kan. Tapi saya ingat betul, saya pernah dalam sebuah percakapan dengan Pak Bambang Harimurti. Pak Bambang Harimurti menyampaikan begini, bahwa independensi media itu salah satunya bisa dijamin kalau kita memiliki bisnis yang keberlangsungannya bisa dijaga, kira-kira gitu. Jadi, bisnis ini juga menjadi sisi lain untuk menjaga independensi media. Tanpa itu terjaga, otomatis independensi medianya juga terancam. Nah, dalam konteks itu saya kira kita bicara di sini. Tadi saya mungkin ingin masuk dulu yang Mas Jono sampaikan ya, bahwa ini memang maraton. Hari ini kita dengar kabar, katanya bukan Juni, bukan September, tapi akhir tahun. ada yang bilang Oktober, ada yang bilang lagi akhir tahun. Jadi kalau itu terjadi, kita perkirakan sampai Desember itu mungkin tidak akan terlalu banyak perubahan pendapatan yang akan kita peroleh gitu. Nah karena itu memang situasinya sekarang akan menjadi kita harus siap bukan sprint tapi maraton. Nah ketika maraton ini kan kita harus menjaga napas nih, meskipun kita sekarang masih punya oksigen di badan kita gitu. Tapi kalau kita nggak irit-irit, pada akhirnya akan habis di tengah jalan. Nah, itu yang saya kira harus selalu kita pegang, bahwa ini maraton, dan kalau kita punya modal, kita punya dana, itu harus diirit, diulur sepanjang mungkin. Karena itu kalau saya di kantor, begitu melihat COVID, melihat data-datanya di awal-awal sekali, saya udah bilang dengan dua kawan saya yang juga founder dari Katadata, wah kita harus bikin langsung plan A sampai plan C. Jadi harus bikin plan A-nya itu kondisinya tidak terlalu berat, kondisi B berat, C itu yang terburuk. Kalau kondisi terburuk itu terjadi sampai tidak ada pendapatan yang signifikan, apa yang harus kita lakukan? Nah, lebih baik kan kita berpikir situasi yang terburuk. Nah, ini yang
saya kira penting dilakukan. Nah, yang kedua adalah yang perlu diingat situasi sekarang adalah orang selalu bilang cash is king. Jadi benar-benar uang tunai itu adalah sekarang menjadi raja. Nah, karena itu sekali lagi kalau ada dana lebih baik kita simpan betul. Kalaupun kita mencari opportunity, kita betul-betul upayakan yang betul-betul cash keras gitu ya, kita bisa dapat. Dan kalau ada tagihan-tagihan, ya cepat dikolek sekarang gitu. Karena itu penting sekali dalam situasi ini. Dan yang terakhir juga yang jangan sampai lupa, itu kadang-kadang kita berpikir di sini kan bagaimana datangkan revenue gitu. Tapi jarang sekali kita bahas bagaimana menekan cost, menekan biaya. Jadi mendatangkan revenue satu sisi, tapi meminimalkan cost atau menekan cost itu sebetulnya tidak kalah rumitnya. Contohnya misalkan, kalau misalkan kita kesulitan tempat, ya mungkin harus kita pikirkan betul-betul officeless gitu. Yang semula ada office, kalau perlu kita officeless gitu. Kalau asalnya kita memakai, saya sendiri di kantor sekarang sudah akan mengurangi kantor. Jadi mulai saya pakai 3 ruko gitu akan saya kurangin menjadi 2 saja. Tapi memang kita harus kemudian menyiapkannya dengan kerja yang sebagian akan tetap melanjutkan model work from home ini. Nah, itu upaya yang harus kita lakukan dengan berbagai cara ya, mengirit biaya. Nah, kemudian bagaimana kemudian cash flow itu diatur? Sebetulnya yang ideal kalau lihat sampai Desember ini mungkin akan begini-begini aja. Paling aman kita itu bikin proyeksi bukan hanya pendapatan, tapi menekan cost-nya juga, sehingga paling tidak kita bisa hidup 1,5 tahun ke depan. Jadi saya kira kita, kalau kita bikin target gitu pendapatan, bikin upaya menekan cost, menurut saya tarik sampai ke ujung. Sampai ke 1,5, sampai bahkan kalau bisa 2 tahun. Karena kalau di startup sudah dibilang begini, ini game-nya udah berubah, lupakan fundraising dalam waktu 2 tahun. Nah, itu kan kalau di industri media, startup ini, waduh, cilaka ini. Terus terang, saya termasuk yang juga mengalami situasi itu, karena kan hidup dengan model startup juga kan. Yang dulu itu startup enak saja kita bikin inisiatif, kita bakar-bakar, ada bakar-bakar uangnya, bikin program ini, program itu, yang nanti kalau traffic datang besar, kemudian valuasi perusahaan besar, bisa fundraising, uang fundraising bisa menghidupi. Kira-kira kan gitu filosofinya. Syukur-syukur bisa jual saham, kan enaknya begitu. Nah, tapi tiba-tiba ini berubah dengan sangat cepat. Jadi kalau kita ingat sebelum COVID, sebetulnya semua startup itu sudah berubah. Kita ingat mungkin masih ingat ada Bukalapak mengurangi karyawannya. Tokopedia udah mulai bilang tahun depan akan break even. Nah, yang sebelumnya startup-startup tidak bicara itu, tapi bicara tentang valuasi perusahaan. Tapi sekarang tidak cukup hanya dengan traffic, tidak cukup hanya dengan disebutnya crowd ya yang didapatkan gitu. Tidak cukup dengan itu, tapi sekarang investor tanya break eventnya kapan. Nah, ketika konsolidasi akan terjadi direncanakan tahun depan, tiba-tiba ada COVID. Sekarang tiba-tiba dipaksa menjadi jauh lebih cepat. Nah, karena itu menurut saya semua startup, termasuk media, harus berpikir sekarang itu konsepnya adalah betul-betul bagaimana caranya kita bisa berada di titik impas antara pendapatan dengan cost. Jadi, kalau sekarang masih lebih besar pasak daripada tiang, nah gimana caranya kita pikirkan supaya itu imbang sesegera mungkin. Itu jalan yang saya kira itu mau tidak mau harus kita lakukan. Kalau nggak dilakukan, rasanya akan berat. Nah, kemudian beberapa waktu lalu juga beredar kan meme-nya dari Jack Ma ya, yang Jack Ma bilang bahwa 2020 adalah tahun dari, dia bilang a year for staying alive. Jadi tahun untuk bertahan saja, untuk bisa hidup. Jadi lupakanlah plan, lupakanlah dream dulu, tapi gimana bisa hidup. Dan setelah kita bisa hidup, kita akan menanggung profit. Jadi memang kita bicara sekarang tidak lagi nanggung bagaimana untung nih. Sekarang tuh bagaimana hidup aja. Dan itu harus disosialisasikan ke seluruh awak dari perusahaan kita.
Jadi semuanya harus dalam satu spirit yang sama di kapal yang sama gitu. Kalau enggak susah. Karena tidak tertutup kemungkinan juga melakukan pemotongan salary. Setengah atau 2 tahun ke depan itu. Kemudian yang lain adalah kalau bagaimana optimalisasi pendapatan, saya mungkin agak berbeda bisnis modelnya dengan yang suara.com, Mas Jono dan kawan-kawan lain yang punya besar. Kata data tidak didesain dengan itu, sehingga kami tidak bisa bersandar dari programatik yang tadi itu penurunannya berkurang, berkurangnya sedikit sekali ya, trafficnya naik bisa dinikmati. Saya tidak bisa bersandar ke situ. Oke. Mengertinya semua kompetensi inti atau core kompetensi yang kita punya di dunia jurnalistik, baik itu menulis, kemudian desain, kemudian mungkin termasuk menulis itu macam-macam ya, bisa sampai bikin buku, bikin report, bikin apapun lah gitu. Kemudian desain, kemudian bikin video, foto gitu. Saya kira semua core kompetensi dari dunia jurnalistik itu harus dielaborasi dan dikembangkan, satu-satu dipetakan. Kira-kira di sekeliling saya, apa yang bisa didapat dengan kompetensi ini. Ini saya kira harus sedetil itu. Saya punya kompetensi apa di kantor, dan kira-kira saya kalau cari lawannya itu di mana untuk mereka bisa beli kompetensi saya. Nah, setelah kita petakan itu, kita kemudian harus juga menetapkan unique position kita atau posisi unik kita itu di mana, supaya kita, karena tiba-tiba semua orang pivot nih, semua orang berubah masuk ke dalam area yang sama. Contoh lah webinar ya, tiba-tiba webinar setiap hari gitu, satu hari ada begitu banyak webinar. Hanya webinar yang punya posisi unik, punya kekuatan konten, punya kekuatan narasumber yang akan didatangi orang gitu. Nah, di sini saya kira pertarungan konten pada akhirnya. Kalau event, saya dulu juga salah satunya bersandar event. Event berat sekali sudah. Ini bahkan dibilang bahwa beberapa sektor yang akan mungkin lambat sekali munculnya, tumbuhnya lagi setelah COVID, itu sudah dibilang travel, kemudian sports, itu akan lama sekali. Kemudian ya pariwisata tadi ya. Kemudian juga yang lainnya adalah event. Event berat sekali udah. Nah, yang paling mungkin adalah kita pivot menjadi ke digital event yang webinar tadi ini. Nah, cuma terus terang ini bisnis modelnya menjadi berbeda. Jadi kalau event itu kita main bisa cost besar, revenue juga besar gitu. Tapi kalau webinar nggak ada yang mau itu. Kalau main dengan main model besar begitu. Jadi strategi juga saya berubahnya bagaimana. Jadi berubahnya itu langsung harus ganti haluan. Yang disebut dengan strateginya itu adalah cost leadership strategy. Artinya adalah yang diutamakan strateginya itu adalah menekan cost seminimal mungkin, tapi dengan hasil yang tidak, tapi cost-nya harus seminimal mungkin, sehingga harga yang dijualnya bisa relatif. Dan di situ tadi yang Pak Jono bilang, ini rezim margin is king ya. Jadi bagaimana cost-nya bisa kecil sehingga kita ada marginnya dan kuantitinya bisa banyak. Iya, betul. Nah, ini strategi yang berubah sekali dari event yang akan kita laksanakan. Saya terus terang agak ngenes karena sebelum COVID itu sudah ada satu event besar yang sudah ready, pembicaranya udah ready, sponsornya udah ada, pembicaranya udah ada. Tiba-tiba dalam sekejap hilang, bleng. Tapi ya itu harus diterima. Betul. Nah, kemudian yang lain adalah saya mungkin juga, saya tidak tahu, mungkin Mas Jono yang lebih bisa menjelaskan ya, soal traffic, saya kira mungkin harus hati-hati, karena traffic yang meningkat rasanya tidak akan selalu inline dengan revenue yang meningkat. Karena kayaknya ini semua sektor ekonomi, semua bidang ekonomi, semua perusahaan sedang melakukan adjustment, sedang melakukan penyesuaian dari budgetnya. Jadi mereka realokasi, refocusing budget juga.
Ya. Nah, biasanya dengan penurunan revenue di perusahaan yang akan dikorbankan adalah komunikasi. Kalau komunikasinya udah dikorbankan, pasti turunannya juga sampai ke ujung-ujungnya ke programatik tuh saya kira. Jadi ini kita harus hati-hati. Semua sedang mencari titik baru ya, disebut titik keseimbangan baru, titik equilibrium baru, yang disebut dengan berisik ya. Halo, Mas Meta, aku mute ya? Ya udah. Ya. Yang disebut dengan normal baru atau new normal tadi. Nah, ini yang saya kira harus hati-hati. Jangan menurut saya ya, kalau yang medianya besar sekali trafficnya, mungkin bisa bermain di game ini. Tapi kalau trafficnya nggak terlalu besar, menurut saya terlalu riskan kalau hanya mengandalkan kepada revenue di traffic. Lebih baik dikombinasi dengan pengembangan core kompetensi untuk mencari ceruk-ceruk baru. Itu yang saya kira perlu diantisipasi. Yang terakhir dari saya mungkin melihat ada 3, supaya mudah ya diingatnya, mungkin ada 3 C yang bisa kita pegang. Satu itu creativity. Jadi memang dalam situasi ini semua orang bertempur tiba-tiba di medan yang sama dan semua orang belajar. Jadi hanya creative thinking yang akan bisa menyelamatkan kita untuk mencari ceruk-ceruk baru. Yang kedua adalah kolaborasi. Ya, collaboration. Saya kira menarik kalau ditemukan model-model baru kolaborasi antar media. Saya sebetulnya dengan Mas Jono udah bisik-bisik juga sih. Tapi mudah-mudahan kejadian ya, ada sesuatu yang bisa dilakukan gitu. Bisa berkolaborasi ya? Iya, mungkin bisa ada komplementer satu sama lain yang berbeda gitu ceruknya. Yang ketiga adalah community. Nah, saya kira di sini setiap media pasti punya ceruk, punya audiensnya masing-masing, termasuk kawan-kawan yang di daerah. Community ini yang mungkin selama ini tidak terlalu digarap. Tapi kalau digarap, kita ngerti betul kebutuhannya mereka, kita ngerti betul konten yang mereka suka dan bagaimana kita menyajikan untuk mereka. Apalagi kita sebagai jurnalis punya akses ke narasumber-narasumber bagus di daerah, kampus, birokrasi, dan lain-lain. Saya kira ini menjadi ceruk yang bisa digarap. Jadi community management itu saya kira menjadi penting di situasi seperti sekarang. Karena kedekatan dengan audiens menjadi faktor penentu. Misalkan dalam soal webinar gitu. Saya kira mungkin itu dulu dari saya menanggapi yang Pak Jono juga. Terima kasih. Oke, Mas Meta, kalau tadi kan Mas Meta bilang bagaimana kita berpikir untuk impas ya, pengeluaran itu bisa sama dengan pemasukan. Tetapi sekarang nih yang berdasarkan riset, berdasarkan survei, ada dari survei media cetak contohnya adalah yaitu mengalami penurunan yang drastis, dan berarti mereka sudah menghitung cost-nya mereka yang sudah sangat tinggi dibanding ke pemasukan. Nah, untuk saat ini sudah ada belum sih riset untuk media online sendiri? Bagaimana cost yang mereka keluarkan dengan pemasukan itu apakah terlalu jauh perbandingannya? Apakah sudah ada risetnya untuk saat ini, Mas Meta? Saya sih belum tahu riset tentang itu ya. Cuma lebih ke diskusi secara informal ke berbagai tempat saja. Dan itu memang penurunannya sangat-sangat drastis. Oke. Jadi meskipun misalkan boleh dibilang kalau cash sekarang itu aman untuk sekian bulan gitu ya. Tapi yang kita tidak tahu setelah sekian bulan ke depan itu gimana. Nah, itu sebabnya yang saya tahu juga sejumlah media bahkan yang besar-besar kenapa sebabnya juga mengurangi gaji. Bukannya untuk apa-apa, bukannya karena ini mau tewas gitu ya. Tapi untuk mengatur oksigen yang ada di badan kita ini supaya bisa lari 1,5 tahun gitu, kira-kira begitu. Karena kalau enggak kita mungkin di sini masih kuat, di ujung agak terengah-engah nih. Dan kita nggak tahu berapa panjang lagi etapenya gitu. Oke. Terima kasih Mas Meta. Untuk selanjutnya nih langsung ke Mas Arfi, bisa nih Mas Arfi dengan tadi kan sudah ada paparan juga dari Pak Jono dan Mas Meta. Nah, kalau Mas Arfi sendiri melihat dari kemerosotan di media yang saat ini sangat besar, karena yang tadi dibilang pemasukannya turun drastis, sedangkan pengeluaran juga menaik gitu. Bagaimana kita menyeimbangkan cost
dengan pemasukan itu agar tetap seimbang dan bisa bertahan hingga sampai 1 tahun atau 1,5 tahun ke depan. Nah, dampaknya kan akhirnya adalah dengan adanya pengurangan gaji atau bahkan sampai ada yang pengurangan karyawan, pengiklan satu persatu pun akhirnya menunda bahkan juga berguguran. Nah, Mas Arfi sendiri dari lembaga grant yang ada di Indonesia, nah, bagaimana sih peluang dari organisasi media untuk bisa mendapatkan donor itu sendiri? Ya, terima kasih Hira. Saya rasa ada C keempat nih yang mungkin lupa Mas Meta tadi, yaitu konten. C. Yeah. Oh, jadi ada 4 C ya? Ya, ada 4 C, ada konten. Jadi content is the king, ya? Atau storytelling sebenarnya yang lebih yang mendominasi kan. Tadi Mas Jono menampilkan slide dari Splice, riset Splice, bahwa grant menjadi salah satu sumber revenue yang lumayan di dalam riset mereka terhadap beberapa media, dan sayang mungkin Indonesia mungkin kecil, dan sayangnya grant itu tidak menjadi dominan di sini di Indonesia. Mungkin persentasenya kecil sekali ya, mungkin 2%, 1% saya rasa ya. Ini asumsi, belum ada riset. Karena saya melihat tidak banyak media yang mencoba mengakses grant seperti itu. Dan seperti Mas Jono tadi bilang, untungnya saya nggak bikin slide sendiri, ternyata Mas Jono sudah lengkap. Dan ya, jadi saya tinggal mengulas saja. Ada belasan kesempatan sebenarnya yang saat ini sedang berjalan. Beberapa bahkan udah obsolete, udah kadaluarsa, tapi mungkin ada gelombang barunya seperti Internews. Kita lagi menunggu kesiapan dana untuk putaran berikutnya karena target kita sampai $1 juta untuk memberikan grant kepada media. Tadi barusan saya meeting lagi untuk Asia, ya, jadi kita lagi nunggu kesempatan baru. Jadi ada banyak kesempatan. Nah, saya ingin fokus kepada media. Bagaimana mereka bisa siap untuk menerima grant. Grant itu kan diberikan oleh lembaga yang memiliki visi dan misi. Visi dan misi tertentu. Kemudian atau mereka mewakili sebuah entitas negara misalnya yang punya ideologi negara atau punya agenda tertentu, atau di belakangnya adalah perusahaan besar yang punya kepentingan bisnis tertentu. Jadi ada 3 macam nih. Saya rasa sederhananya 3 macam. Ada yang mewakili negara, ada yang mewakili perusahaan besar, seperti ya kita sebut saja namanya, ada Google misalnya. Kemudian ada lembaga-lembaga yang seperti Internews yang punya misi, visi yang noble, yang misalnya untuk mendukung kebebasan informasi, mendukung informasi yang berkualitas kepada rakyat, masyarakat segala macam. Dan ini banyak juga posisinya. Ada 3 macam ini. Dan 3-tiganya hari ini itu sebenarnya sedang turun tangan semua untuk memberikan grant atau bantuan kepada media, atau mereka ingin terlibat lah di dalam mencegah penyebaran virus ini. Jadi misalnya saya juga dihubungi oleh sebuah perwakilan negara yang mereka bilang mereka ingin bantu media, bagaimana caranya. Jadi saya konekkan dengan satu organisasi yang bisa melakukan apa yang kira-kira mereka suka. Jadi ada lini-lini seperti ini, dan sayangnya tidak banyak media yang siap dengan model grant ini. Jadi jadi ketidaksiapan itu misalnya adalah mereka tidak punya semacam visi atau yang bisa menyesuaikan dengan kepentingan grant. Dan visi ini kan bisa dilihat dari bagaimana mereka melayani audiensnya. Jadi misal begini, grant punya kepentingan ideologi, misalnya ini adalah lembaga yang non-profit yang punya kepentingan menuju masyarakat yang diverse, yang beraneka ragam. Dan kita media, saya sarankan harus mendesain sebuah kegiatan atau program atau project yang kira-kira sesuai dengan kemauan grant itu, dan itu yang media tidak banyak siap. Dan nah kayak gitu yang harus dilakukan. Jadi misal kalau
grant diberikan oleh sebuah perusahaan besar seperti Google, ya kepentingan mereka pasti kan mereka punya produk-produk macam-macam kan, dari Google AdSense, YouTube, segala macam. Bagaimana media kita sudah adapt dengan teknologi-teknologi mereka. Mungkin itu sesuatu yang harus kita tampilkan di dalam ketika kita meng-apply grant dari Google. Atau kalau kita meng-apply pada sebuah negara, kedutaan misalnya, atau perwakilan negara asing yang mungkin ingin memberikan bantuan, pelajari apa yang mereka inginkan. Mereka ingin bantu dalam hal apa, dan kita sesuaikan model activity yang mereka inginkan. Jadi biasanya grant atau donor itu balasannya adalah bentuk kegiatan apa yang kita belikan. Jadi tidak ada makan siang gratis kan? Jadi harus jadi dikasih dana sebesar 1.000, harus ada kegiatan yang bisa menghabiskan 1.000 itu tadi, dan kegiatan itu yang inline dengan visi dan misi yang memberikan dana. Itu saja ya. Dan soal evaluasi pelaporan segala macam itu tergantung kepada donornya. Ada donor yang ketat, ada donor yang penting acaranya terlihat, ada hasilnya, ada outputnya. Mereka tidak terlalu memasalahkan evaluasinya bagaimana, apakah 100% orang menangkap apa yang diberikan, itu nggak terlalu penting bagi mereka. Yang penting adalah kelihatan sudah ikut ada 1.000 orang yang engage dengan acara, itu sudah cukup. Itu macam-macam nanti model-modelnya. Dan saya mendapat misalnya beberapa saya dihubungi beberapa media, minta tolong bagaimana mendesain dan juga memperbaiki aplikasi-aplikasi mereka. Kelemahan-kelemahannya yaitu teman-teman ini tidak fokus, tidak berusaha membayangkan kalau grant dari pihak ini itu berarti harus kegiatan kita harus inline dengan mereka. Ya, ketidakfokusan itu terlihat misalnya dari tidak ada diferensiasi. Jadi apa yang membedakan media kita dengan media yang lain sehingga kita pantas untuk diberikan grant? Itu tidak terlihat. Atau yang kedua, kita tidak fokus kepada marketnya, bukan market lah, audiens yang lebih pas. Siapa yang membaca media kita? Dan dari sini akan kelihatan konten apa yang kita sajikan kepada audiens ini. Jadi dari community ini akan kelihatan kontennya seperti apa. Jadi C yang keempat nih, kontennya seperti apa yang kita sajikan untuk community ini. Dan rata-rata teman-teman ini gerambiang semua, umum, ada media lokal yang berbasis di sebuah kota di sebuah kota lah di luar Jakarta. Dia menyebut dia mengcover berita internasional, bisnis, lifestyle segala macam. Padahal kan dia berada di sebuah lokal tertentu yang itu merupakan niche. Dia ada punya keunggulan, dia punya market yang niche, punya audiens yang niche di sana. Sehingga harusnya dia fokus pada konten yang melayani orang di sana, dan itu menjadi kekuatan dia justru ketika berhadapan dengan pihak pemberi donor atau lembaga yang memberikan donor. Karena mereka melihat, oh iya ya, kita butuh media ini bertahan di sini supaya survive, supaya bisa dia melayani audiens di sini. Nah, konten-konten yang mereka sajikan seperti ini. Nah, itu jadi satu community and content. Community ini juga implikasinya luas ya. Apakah teman-teman tidak hanya sekedar menyajikan gitu, tapi juga apakah mampu mengengage mereka, mengengage pembaca. Dan saya melihat sih kebanyakan media-media di daerah itu sedikit sekali melakukan engagement terhadap pembacanya. Padahal itu kekuatan sebenarnya, karena mereka lebih dekat dengan pembaca kan. Jadi misal kita punya media nih di Padang gitu ya. Padang ini kan relatif kotanya kecil. Kita bisa bikin gathering di mana-mana sebenarnya. Walaupun saat ini ada coronavirus misalnya, kita bikin gathering yang kecil gitu, undang orang untuk bisa saja kan, bisa atau nggak usah gathering lah, kita bisa menghubungi orang-orang itu, kita tahu rumahnya di mana saja. Tapi kalau sebuah media kayak suara.com yang audiensnya nasional, ya susah melakukan itu. Justru keunggulan teman-teman di daerah di situ. Nah, itu yang harus dijual, dijadikan company profile kepada para pemberi donor ini. Jadi kami punya program untuk engage dengan warga, warga bisa memberikan masukan kepada kita, memberikan input kepada kita, dan kita melakukan ini kepada mereka gitu-gitu. Dan kalau sebuah media yang nasional seperti suara.com akan sulit karena terlalu
terlalu luas, pas audiensnya besar. Dan media lokal justru keunggulan di sana. Sayangnya saya belum melihat ini jadi fenomena. Cuma ada belakangan satu media, saya kemarin diskusi, ada satu media di Manado, dia mencoba melakukan itu, engagement dengan pembacanya, dia membangun sistem donasi. Dan dengan menggunakan fintech, aplikasi micropayment. Dan dia baru melakukan sejak bulan Maret, dan dalam waktu kurang dari 2 bulan dia bisa mengumpulkan uang ya lumayan signifikan, dan itu bisa menggaji beberapa orang jurnalis dari sumbangan-sumbangan yang masuk ke medianya. Apa yang dia lakukan? Ya dia melakukan 2 kata kunci itu tadi. Dia memikirkan community-nya, kemudian community ini dipikirkan dengan kontennya apa. Dia mendelivery data jurnalism, dia memberikan konten yang dibutuhkan oleh komunitinya di sana. Dan itu menjadi kekuatannya, unique selling point-nya. Jadi mereka mau donasi, kita mau kasih bantu dong supaya tetap update terus berita dari media ini. Itu fenomena yang menarik, dan ini bisa dilakukan oleh media di lokal manapun. Saat ini justru yang akan sulit melakukan ini media-media di Jakarta, karena semua orang berpikir Jakarta kaya raya dong, ngapain dibantu lagi, iklannya banyak. Tapi kalau media-media di daerah, pasti orang berpikir kalau dia men-delivery konten yang baik, yang melayani mereka akan mau bantu. Kita perlu jujur aja dengan mereka, kita perlu anggaran sebegini. Ya, dan buka jalur-jalur untuk masyarakat bisa berdonasi kepada mereka. Aplikasinya kan banyak sekarang yang bisa dipakai ya untuk itu. Apalagi ya? Ya, saya nulis kemarin soal strategi mencari donor ini. Ya, kalau Mas Jono tadi bilang call a friend ya, saya lebih jauh lagi, teman-teman mulai karena kan ini bicara donor, bicara akses ya, bicara jejaring juga ya, teman-teman mulai mencari orang-orang yang bisa bantu, yang bisa mengkonekkan kita dengan pihak donor, atau orang-orang yang biasa berinteraksi dengan donor itu, bagaimana kira-kira mendesain sebuah aplikasi segala macam kepada donor itu. Itu sih saran saya ya. Jadi tidak hanya sekedar call a friend, tapi juga mencari konsultan lah dalam hal ini. Nah, saya rasa dalam situasi ini banyak yang mau bantu lah. Gitu. Content is the king intinya ya Mas Arfi ya. Content is the king, dan ya community. Dan community. Apa tuh? Queen. Pak Jono ada tanggapan nggak mengenai dari apa yang tadi Mas Meta bilang mengenai 3C-nya itu ya, dengan creativity, collaboration, dan community, dan ini ternyata terkait dengan lembaganya dari yang Mas Arfi bilang tadi, yaitu dengan adanya community content itu membuka peluang untuk media-media yang bisa mendapatkan setidaknya donor ya dari lembaga seperti yang Mas Arfi sekarang ada. Nah, pendapatnya dari Pak Jono sendiri bagaimana sih Pak bisa menerapkan dari peluang-peluang dari creativity, collaboration ini dengan media yang ada di Indonesia? Ya, saya sangat sepakat ya dengan 4C itu, karena sekarang saya kira posisinya kita tidak lagi ngomong ada persaingan lagi sama media ini, karena justru sekarang saya kira waktunya semua media untuk bareng-bareng ya. Bagaimana satu memang yang ditarget adalah harus survive dulu ya, survive, dan caranya salah satu yang paling efektif adalah yang mengangkat kemampuan media-media ini, karena semua media ini kan punya niche, punya karakter, dan mereka punya kelebihan masing-masing. Nah, kelebihan-kelebihan ini saya kira yang harus diangkat bareng-bareng. Saya setuju sih dengan Mas Meta, udah Arfi ya, 4C, 5C, bahkan 6C kalau perlu ya. Kita banyakin lagi. Harus bareng-bareng, tidak lagi kita ada ini bersaing untuk enggak, saya kira enggak ada, justru makanya juga berkali-kali meskipun belum konkret ya, saya menggandeng teman-teman di berbagai media, termasuk media di berbagai daerah dari Aceh sampai Papua. Pelatihan itu adalah untuk tumbuh bareng, tumbuh bareng,
kalau bisa nanti sukses bareng ya. Kalau misalnya ada 100 media sukses semua juga itu kan sangat baik ya, sangat ideal misalnya. Dan caranya kan cukup banyak tadi. Kita sudah ngupas dari A sampai Z, teman-teman juga sudah ngasih banyak model. Tapi yang memang belum kebangun adalah kesadaran untuk sama-sama bahwa kita memang butuh kolaborasi, bahkan tidak hanya dengan sama media nanti, dengan saya kira dengan platform yang lain ya harus masuk, karena kekuatan kita adalah di konten dan verifikasi kan. Sementara nanti kalau sosial media dan lain-lain mereka mungkin di isu tapi lemah di verifikasi. Nah, makanya beberapa lembaga donor sekarang kan mengeluarkan dana cukup besar, Facebook, Google, Twitter juga. Konteksnya terbesar adalah untuk membantu cek fakta. Yang ini sudah jalan, termasuk baru 2 hari ini Facebook sudah ngeluarin lagi untuk program video ya, cek fakta dan video, termasuk crash program training ya, sampai ke grandnya. Kemudian di Google juga menyiapkan untuk yang ini informasi dari teman-teman, menyiapkan untuk yang media besar. Kalau kemarin yang media-media kecil dengan split media sudah jalan, sudah tutup, mungkin setelah lagi pengumuman teman-teman di berbagai daerah. Tapi yang media besar ada program khusus yang akan mereka launching. Nah, ini kita juga berharap, selama ini kan kita banyak kontribusi nih ke platform OTT ini kan, ke Google, ke Facebook, Instagram. Masa kita sebagai pembuat konten yang sudah mati-matian tidak bisa menikmati hasil gitu kan ya. Saya kira wajar kalau kita ikut meminta kontribusi dia yang selama ini sudah banyak kerjasama dengan kita untuk membantu media-media, terutama berbasis konten. Itu sih. Oke, kalau Mas Meta sendiri kan dengan penjelasan Mas Arfi tadi dengan dari lembaga donor itu, terfikirkan nggak dari kata data nih untuk misalkan kita nggak pernah tahu COVID ini selesainya kapan gitu, dan tadi Mas Meta bilang kita harus bisa bertahan 1 tahun, 1,5 tahun, bahkan kalau bisa 2 tahun dengan berbagai macam cara, yaitu agar cost dan pemasukan seimbang. Tapi bagaimana kalau memang ternyata akhirnya membutuhkan dari lembaga donor yang tadi Mas Arfi jelaskan? Apakah kan media lokal cukup sangat dilihat dari Mas Arfi, kalau nasional kan cukup luas, bingung bagaimana caranya tadi Mas Arfi sebutkan. Nah, kalau Mas Meta sendiri bagaimana tanggapannya? Ya, saya mungkin akan sharing pengalaman di kantor saya sendiri ya tentang grant itu. Jadi pertama ya terima kasih ini tadi ditambahkan oleh Mas Arfi kurang 1 sih ya tentang konten. Ya. Content is the king. Adalah, content is the king. Ya persisnya quality content is the king. Nah, ini memang jargon gitu ya. Tapi saya kira ini memang PR yang harus dikebut sekarang. Kalau setiap media sekarang dimanapun kita gitu ya bisa membangun core kompetensinya itu secara maksimal. Jadi kalau foto itu harus lebih baik daripada orang-orang bukan media lah, kira-kira gitu. Desain itu harus lebih baik, nulis itu lebih baik gitu. Saya kira peluang untuk kemudian kita dapat kue itu akan ada gitu. Tapi kalau kualitas kita mediocre gitu ya, rata-rata, kita kalah sama para YouTuber, misalkan kalah sama itu, selesai kita. Nah, harusnya kan itu yang maksud saya, core kompetensi kita itu dioptimalkan betul sekarang, meskipun jumlahnya kecil mungkin ya. Tapi kalau kualitasnya bagus, saya yakin peluang itu ada. Nah, dalam konteks tadi, saya ingat juga, nanti saya bisa share, sebetulnya ada satu wawancara yang bagus sekali oleh Maria Ressa sekarang dengan beberapa orang, termasuk Edward Snowden, kemudian dengan siapa namanya, Joseph Stiglitz ya, peraih Nobel Ekonomi, itu di atas permintaan dari Reporters Without Borders itu, yang saya ingat satu dari Joseph Stiglitz, dia pemendang Nobel Ekonomi. Dia bilang ada fundamental public goods yang antara lain adalah 3, yaitu accurate news, jadi berita yang akurat. Yang kedua itu informasi, dan yang ketiga itu adalah knowledge atau pengetahuan. Nah, saya kira
ketiga-tiganya ini kan kita punya. Jadi kalau kita bisa kembangkan berita yang akurat, informasi yang bagus betul, sama dengan satu lagi pengetahuan, itu bisa jadi core kita yang juga akan disupport oleh publik, oleh company, mungkin juga oleh pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini, itu justru menurut saya ceruknya sekarang di tengah COVID. Jadi kalau kita lihat COVID sekarang, salah satu yang problem terbesar yang ada itu adalah selain soal APD dan lain-lain adalah informasi. Nah, informasi yang akurat, kemudian platform-platform edukasi dan informasi yang edukatif itu sangat-sangat dibutuhkan dan saya kira media bisa mengambil peran di sini. Dia tidak akan bertabrakan dengan misi kita untuk bisa mengkritik program atau kinerja pemerintah dan lain-lain, tapi ada juga kan sisi-sisi lain yang kita bisa kembangkan ke dalam konten-konten yang kita bisa buat gitu. Dan ini diperlukan. Contoh misalkan, sekarang akan dibagikan BLT desa gitu, dana desa. Nah itu besar sekali, 5,5 triliun. Datanya nggak ada gitu. Nah kemudian BLT itu apa, siapa yang akan dapat, bagaimana caranya, saya kira pemerintah akan butuh tools atau butuh kebanyakan tangan untuk menyalurkan informasi-informasi itu. Akan begitu banyak campaign-campaign dan edukasi yang dibutuhkan buat itu ya. Jadi saya kira konten is the king itu betul, kita bisa maksimalkan, kita bisa dapat. Nah yang kedua adalah tentang kolaborasi. Tadi sudah disebut dengan para penerima donor, saya di Kata Data termasuk yang menerima. Jadi grant itu kan bisa dari grant donor media, bisa juga dari lembaga-lembaga donor internasional ya. Itu banyak kan yang tadi Arfi sampaikan, sepanjang kita bisa memenuhi ekspektasi mereka sesuai dengan visi mereka gitu. Itu kita bisa. Nah, salah satunya adalah saya kira yang saya ini kalau ini saya dengar langsung dari beberapa lembaga donor internasional bahkan. Mereka bilang mereka butuh sebetulnya sarana-sarana penyampaian informasi untuk publik yang sifatnya lokal, dengan gaya lokal, dengan bahasa lokal, problemnya juga lokal gitu. Tapi siapa yang bisa jadi partner saya ya gitu. Kemudian keluhan lain, misalkan saya juga dapat peran dari satu perusahaan multinasional minyak misalkan. Itu dia juga saya pengen gitu masyarakat atau publik di sini tahu juga tentang industri migas di daerah tuh kayak apa. Nah, mereka bilang sebetulnya kalau ada yang qualified, kami mau nih memberikan dana CSR kami katanya untuk itu. Tapi menurut mereka kadang-kadang tidak sampai kualitasnya. Gitu. Nah, dalam soal itu berarti ada ruang sebetulnya. Nah, bagaimana menyiasati ruang itu ya untuk bisa mengambil kuenya. Di situ mungkin saya kira bisa kita pikirkan kolaborasi. Jadi saya juga lagi berpikir mungkin saja misalkan Kata Data punya kompetensi dibikin infografik, kemudian kawan-kawan punya lebih tahu knowledge-nya, lebih tahu apa yang harus disampaikan untuk bahasa publik di sana. Kita bisa kolaborasi, ada ceruk bersama yang digarap, di situ ada kue yang bisa kita ciptakan dan berbagi. Nah, itu kolaborasi yang bisa dilakukan. Begitu juga dengan donor. Mungkin saya dapat donor levelnya di Jakarta nasional, tapi dia butuh kepanjangan di daerah. Mungkin kita bisa kolaborasi untuk bekerja sama dengan media di daerah untuk menyampaikan visi tertentu itu. Jadi saya kira itu sih bentuk-bentuk yang bisa dilakukan ya tentang konten dan kolaborasi. Oke. Nah, ini ada sedikit masukan nih untuk Mas Arfi yang dari chatnya para peserta yang ada di Bincang Online nih. Menarik, saya bacain dari Al-Maliki Ukay Subki. Nah, ini menarik soal bahasan dari media daerah yang ditekankan dari Uda Arfi. Nah, menurutnya media daerah itu ada dua tipe yang dilihat dari ekosistemnya. Pertama media non-Jakarta dan yang kedua media non-kota besar. Nah, ini berpengaruh terhadap tipe bisnisnya. Karena audiensinya berbeda, kliennya beda. Nah, itu tanggapannya bagaimana sih Mas Arfi, contoh konkretnya? Ya, saya nyambung juga dengan Mas Meta ya. Grant dari donor itu juga ininya beda-beda, kapasitasnya beda-beda. Ada yang kecil-kecil gitu ya, yang bisa langsung kita jalankan dalam beberapa bulan gitu. Tapi ada yang jumlahnya besar dan cara kerjanya juga butuh manajemen yang besar. Dan
ini butuh kolaborasi tentunya. Kolaborasi. Bisa kolaborasi media dengan media atau kolaborasi media bersama-sama. Nah, saya kan misalnya ada Asosiasi Media Cyber Indonesia, misal AMSI. Saya pikir harusnya bisa mengelola anggaran donor yang seperti itu. Dan kita sedang mendesain itu, Internews bersama AMSI sedang mendesain itu, sebuah anggaran yang besar yang bisa mengelola dana, termasuk untuk membantu media-media terutama di daerah, atau yang niche seperti ya saya nggak perlu sebut nama ya, ada media-media yang niche yang. Jadi memang basisnya bukan sekedar lokal, tapi adalah juga siapa audiensnya, niche-nya. Ya ini yang menjadi poin uniknya dari ketika sebuah lembaga membantu. Jadi misalnya saya nulis di kemarin, menurut saya kenapa kata data mendapat grant? Ya karena kata data itu unik. Dia tidak traffic besar, tapi dia unik. Dia memiliki niche tertentu, melayani para pebisnis atau kepentingan bisnis yang ingin butuh data. Ya mereka tertarik untuk membantu dan ingin mengembangkan model bisnis dengan kata data. Karena keunikan itu. Dan media-media lokal, mereka tidak perlu memikirkan itu. Sebenarnya mereka udah unik karena mereka melayani lokal tertentu. Jadi tinggal bagaimana meleverage dan meningkatkan, membungkus itu menjadi sebuah keunikan. Jadi mereka melayani masyarakat di Bojonegoro itu unik. Melayani masyarakat di Makassar itu unik. Karena nggak ada yang apa namanya? Yang bisa menyentuh itu kan, karena harus sesama Makassar. Dan ini artinya siapa yang lebih dulu bisa membuat dia menjadi sebuah unique selling point aja kepada para donor. Dan atau ya intinya itu nih tadi. Jadi tetap poin kolaborasi tetap bisa dilakukan, ya kita bersama-sama bisa melalui asosiasi atau media. Saya malah berpikiran seperti yang Mas Meta bicarakan, kenapa tidak misalnya kemudian kalau kata data memiliki kepercayaan yang besar dari donor ya, saya tidak perlu sebut nama donornya. Lalu kenapa tidak kemudian kata data, udah kami akan siap menggarantinya, kita akan masuk ke beberapa media lokal. Why not gitu kan? Saya malah memikirkan model seperti itu ya dari media di Jakarta. Jadi memang mungkin bukan model konglomerasi ya, tapi model ya mungkin kata data akan invest sedikit di media tersebut, atau suara.com yang akan menjadi garantornya juga ikut invest di media lokal tersebut yang kemudian membantu grant untuk bekerja dengan baik dan bisa meningkatkan kualitas media lokal. Saya rasa itu jadi salah satu model yang perlu kita pikirkan ke depan. Jadi teman-teman di media lokal juga bisa meningkat kualitasnya dan yang memberikan grant juga punya rasa percaya diri karena melihat kita yang membantu dia langsung, itu kata data yang kredibel bisa langsung membantu mereka. Dan ya harus ada hitungan bisnisnya tetap kan. Jadi kata data punya dianggap invest berapa persen gitu. Mana tahu gitu. Ya, itu sih. Intinya dari unique selling point yang dimiliki media lokal itu ya yang bisa dilihat dari lembaga. Oke, ini ada lagi dari Mas Supadianto SPD. Nah, ini cukup banyak nih pertanyaannya karena dia merasa cukup prihatin dengan kondisi media saat ini. Nah, ada dua masalah utama yang ia paparkan di sini. Yang pertama, masa depan media massa akibat turunnya iklan dan pendapatan dari sumber lainnya. Dan yang kedua, jaminan agar pekerja media mendapatkan gaji yang layak dan tidak di PHK besar-besaran dalam waktu dekat. Nah, bagaimana sih dilakukan kolaborasi antar media yang saling memiliki grup atau maupun melalui platform yang berbeda. Nah, juga bagaimana melakukan optimalisasi menggunakan jalur media sosial. Mungkin dari Pak Jono bisa memberikan tanggapan dari pertanyaan ini, Pak. Ya, makasih Yuda. Ya, sebelum ke Mas Supardianto, saya itu yang terkait dengan niche-nya teman-teman di media lokal. Jadi saya nyambung dulu ya. Memang perbincangan dengan teman-teman di berbagai media daerah itu ada satu isu gini teman-teman. Satu soal akses. Mereka tidak tahu akses untuk kontak dengan
banyak grant ya. Meskipun kita sudah rilis nih, ini ada 15-20 grant ke teman-teman agar ikut mengisi atau mengirim apply ya. Tapi memang untuk melakukan ya karena mungkin harus mempelajari secara detail, membuat proposal, kemudian bahasa Inggris itu ada keterbatasan juga sehingga karena harus dibantu. Tapi artinya memang harus ada kapasitas yang juga harus sedikit kita bantu ya. Nah, saya kira peran media-media kita nasional itulah disitulah untuk bisa membantu memfasilitasi ya. Jadi kalau ada informasi kan kita sudah tahu nih tidak mungkin ini ditujukan untuk grant ini untuk media skala besar. Grant kebanyakan memang membantu untuk media-media di daerah, komunitas, kecil. Nah itu yang peran kita adalah membantu ke mereka ini. Yang kedua yang terkait dengan pertanyaan Mas Budianto, memang yang kena problem saya kira tidak hanya media, ini hampir semua. Jadi isu soal ada pemotongan gaji misalnya atau minta insentif itu hampir dilakukan oleh semua media, kecuali hanya beberapa industri yang sekarang boleh dikatakan tanda kutip untung karena memang situasinya terpaksa ya, kayak tadi grocery, kebutuhan pokok, bahan makanan, kemudian kesehatan, healthcare ya, vitamin udah pasti mereka sekarang dibutuhkan oleh semua orang sehingga boleh dikatakan untung. Tapi di luar itu ya hampir semua industri sedang berat-beratnya. Nah ini yang kalau di media yang unik sebetulnya yang problem adalah di media besar. Media besar ini karena jumlah karyanya cukup besar sehingga cost-nya besar. Beda dengan media di daerah, teman-teman itu medianya relatif hanya dikerjakan misalnya ada yang 10 orang, ada yang 7 orang ya. Ternyata mereka lebih aman, bahkan mereka sudah terbiasa prihatin. Daerah kan sudah sebagian ya, mereka sudah terbiasa untuk tidak menerima sponsor juga sering misalnya gitu daerah. Jadi mereka udah mempunyai imun sendiri gitu ya. Kalau menghadapi wabah seperti sekarang atau menghadapi krisis. Nah, yang problem memang di media besar karena di media besar ini kos terbesarnya rata-rata satu adalah di gaji. Misalnya kalau sudah punya karyawan lebih dari 150 orang atau 200 orang, sudah kebayang gaji per bulan itu yang dikeluarkan misalnya sekian M. Kemudian untuk media cetak pasti atau televisi kos produksinya sangat besar, sehingga itu juga nggak mungkin diturunkan, sehingga pengeluarannya sangat besar dan mau nggak mau bila dilakukan pengurangan atau pemotongan-pemotongan ya untuk bisa survive lebih panjang lagi, memang di luar itu mode work from home saya kira mengurangi banyak sekali cost juga ya work from home ini, karena kita kemudian menemukan nanti keseimbangan baru ya, ekuilibrium baru. Ternyata kalau media digital kerja di rumah juga bisa nih sebagian besar ternyata ya, misalnya ya. Jadi bisa jadi ini ke depan ya, benar kata Mas Meta, kita nggak perlu kantor yang gede-gede, yang luas. Yang penting semua teman-teman kalau di rumahnya ada akses internet bagus, mereka bisa akses ke sana secara maksimal ya. Kemudian juga liputan bisa sebagian besar juga bisa online, kecuali yang berbasis peristiwa ya, harus turun langsung ke lapangan. Mungkin anak-anak video ya, kita juga bisa mulai nggarap konten-konten dari rumah ya, studio dari rumah atau membuat konten yang gampang-gampang ya. Yang ini bisa jadi akan menjadi model baru ke depan. Nah, gimana kolaborasi dengan media sosial? Saya setuju sekarang eranya bagi kita media-media untuk menunjukkan positioning-nya. Kita sebagai lembaga yang terpercaya bisa menjadi verifikator isu gosip yang ada di lapangan, termasuk yang tidak hanya di media sosial, di grup-grup WhatsApp itu paling dasar ya, gosip-gosipnya atau informasinya yang berkembang. Nah itu
ujungnya saya kira semua orang nanti kalau sudah menghadapi banjir informasi yang termasuk yang sudah mengarah ke membingungkan, lagi-lagi pasti ke media untuk melakukan verifikasi, cek, memastikan apakah media-media sudah menyajikan itu. Nah, ini yang saya kira memang di tengah kesulitan sekarang ini peran media sangat dibutuhkan. Peran media justru menjadi pendulum bagi masyarakat untuk mencari informasi yang benar. Dan ini kesempatan saya kira untuk apabila lepas dari isu COVID, kesempatan bagi kita semua media-media kembali untuk justru menunjukkan positioning-nya bahwa media dibutuhkan banyak orang. Oke, nah selain dari chat, mungkin teman-teman yang peserta di Bincang Online ini bisa langsung tanya langsung kepada narasumber, bisa nanya langsung sama Mas Meta, Mas Arfi, dan Mas Jono. Bisa langsung membuka mute-nya untuk menanyakan langsung mengenai topik kita di sore hari ini. Boleh bicara dikit nggak? Boleh Mas Arfi. Ya, saya rasa momen pandemik ini menyadarkan kita media untuk kembali kembali ke kitohnya media untuk melayani publik. Ya, saatnya memikirkan itu, saatnya kita menyadari itu. Jadi saya terus terang beberapa waktu lalu sebelum pandemi ini terjadi ada sebuah pertemuan di Dewan Pers. Justru yang menyadarkan saya seorang bos media yang bukan jurnalis background-nya, tapi dia bos media mungkin karena kakeknya pendiri perusahaannya. Dia bicara begini, jangan-jangan kita ini media, kata dia, terlalu lama menjadikan market sebagai yang kita layani, bukan publik yang kita layani, tapi market, pasar. Karena kita bergantung kepada iklan. Ya. Dan iklan ini rumusnya adalah traffic, kalau bagi sebuah media online. Jadi kita menghamba pada mata uang yang namanya traffic. Padahal, dan itu membuat kita semakin jauh dari pelayanan kita kepada publik. Ya, dan jangan-jangan itu problemnya kata dia. Padahal harusnya kan kita melayani publik. Jadi jangan sampai terbelah nih. Kita menyamak, kalau kita bicara market antara pemasang iklan dan publik. Harusnya kita melayani publik, pemasang iklan itu harusnya secondary, tertiary aja, pihak lain aja, tambahan aja, melayani publik. Dan saya rasa harusnya pandemik ini menyadarkan kita kembali ke situ. Dan beberapa tren belakangan ini justru saya malah optimistik bahwa media bisa ke sana. Jadi bagaimana percobaan dari sebuah media untuk membuka donasi, kemudian ada micropayment, aplikasi micropayment kita bisa urun untuk membantu sebuah media, misalnya itu bisa terbuka semua kesempatan untuk bangun itu. Dan jadi harusnya ke depan kita menata arah media ini, strateginya ke sana. Jadi bagaimana mendapatkan revenue langsung dari orang yang kita layani, dari publik yang kita layani. Apakah itu modelnya nanti adalah berlangganan, membership, atau apapun yang langsung dari publik yang kita layani. Itu yang jadi strategi jangka panjangnya. Jangka pendek yang saat ini ya donor, grant, yang seperti atau donasi yang temporary yang seperti yang dilakukan bisa kita lakukan hari ini. Tapi donor ini menjadi skoci penyelamat kita media. Jadi saya sih mudah-mudahan dari forum ini teman-teman para pemain media bisa men-set ulang arah medianya kemana gitu. Apalagi gini, ada 170 ilmuwan Belanda kemarin kan mengusulkan, memberikan rekomendasi kepada pemerintah Belanda 5 poin untuk istilahnya degrowth economy policy gitu. Jadi tidak lagi mendukung ekonomi bisnis yang tidak
pro public, yang tidak pro green, yang tidak hijau. Nah, salah satu yang dia kritisi disebut mention adalah periklanan. Karena periklanan itu mendorong manusia untuk konsumtif. Untuk ya jadi tidak green, tidak hijau sebenarnya bisnis periklanan ini. Ini harus ditekan kata dia. Dan ketika kita media masih tergantung hidup dari iklan, ya kita sebenarnya tidak pro green juga, gitu. Tidak mendukung model yang lebih bermasa depan seperti ini yang harus kita pikirkan. Jadi mudah-mudahan itu sih yang siasat diperlukan untuk sementara bertahan hidup. Ya ada peluang-peluang donasi, ada model-model ya bikin webinar yang dijual segala macam, itu bisa kita lakukan. Tapi secara jangka panjang saya ingin teman-teman memikirkan lagi bahwa media harusnya dihidupi oleh pembacanya, oleh audiensnya. Oke, teman-teman, mungkin peserta yang ada di bincang online ini jika ingin bertanya langsung bisa angkat tangan. Jadi kita akan bisa buka untuk meng-unmute audionya. Yang tadi Mas Arfi jelaskan itu ya tentang bagaimana kita harus bisa melihat kembali ya, media harus melayani publik. Betul Mas Arfi ya, seperti itu? Iya. Oke, ada yang mau bertanya langsung, silakan. Mas Al-Maliki Ukai ini apa ingin bertanya langsung? Halo, Mas. Ya. Silakan Mas. Selamat sore buat Mas Jono, Bunda Arfi, juga Mas Meta semuanya. Selamat sore. Terima kasih kesempatan. Ya, silakan Mas. Udah lama kita nggak ketemu ya. Menarik untuk pembahasan mengenai media online ini, karena media online ini seakan-akan yang kita lihat adalah traffic gitu, yang dikejar karena mungkin iklannya dari situ gitu. Tapi untuk yang media daerah juga untuk ngejar traffic itu agak sulit juga gitu. Banyak hal yang harus dilakukan, dan juga kalau di daerah itu juga keterbatasan sumber daya manusianya juga gitu kan, jurnalisnya, terus kemudian pengelola medianya itu sendiri gitu. Jadi untuk buat konten yang bagus itu juga agak sulit. Tadi Mas Meta sempat menyinggung soal ini juga, ini benar banget gitu kan, ketika banyak juga media Jakarta yang mengajak kolaborasi dengan media daerah pun, itu pun hanya dapat cipratannya aja sih sebetulnya, bukan dianggap sebagai mitra yang equal gitu. Jadi malah hanya dibayar sedikit setiap bulan gitu untuk menyetor konten sekian banyak, itu kan juga nggak fair juga gitu untuk media daerah gitu. Dan bagaimana media daerah bisa berkembang, dan bahkan ketika di daerah Kalimantan baru-baru ini juga ada kasus kan, juga berkaitan dengan bagaimana sama media nasional dengan media daerah bekerja sama, dan ketika ada kasus itu tetap aja pemretnya kena kasus juga itu gitu di kepolisian. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih sebetulnya, khususnya mungkin kalau media-media media-media besar di Jakarta itu punya investor, punya donatur, punya pengiklan yang besar juga mungkin ya gitu ya. Dan juga tarif iklannya kan juga besar juga, walaupun mungkin biayanya juga besar juga gitu. Tapi untuk media daerah ini tadi ada yang sempat chat juga di situ, untuk dapatin sponsor itu juga sulit, untuk dapetin iklan juga hanya sedikit gitu kan. Kemudian juga untuk membuat kualitas konten yang bagus juga di daerah juga nggak terlalu agak kesulitan juga, karena tadi problematika sumber daya manusianya itu tadi gitu. Mungkin itu dari saya. Pertanyaannya adalah bagaimana khususnya untuk teman-teman media daerah bisa tetap bertahan media online ini, apakah terus kemudian yang kedua, currency-nya apa sih yang harus dipertahankan? Tadi kan konten, kemudian juga apakah traffic juga, ataukah ada yang lain juga? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Al-Maliki. Baik, mungkin dari Mas Meta bisa bantu jawab
Ya, saya mungkin ini sekalian tadi saya baca di chat ya, ada yang bilang bahwa memang banyak di daerah kami banyak ide tapi kehabisan napas katanya gitu. Kira-kira kan. Menggap-menggap lah intinya gitu Iya. ya. Kemudian tadi juga dari Mas Aleki juga sama aja bahwa mungkin di Jakarta ada investor besar, kemudian iklan juga ceruknya besar. Nah, saya cuma ingin sharing saja bahwa sebetulnya kita selalu bisa bersiasat sih tentang itu. Saya mungkin bisa sharing apa yang saya bangun 8 tahun lalu itu sampai sekarang sebenarnya tipenya adalah kalau startup tuh bootstrapping ya. Jadi merangkak dia. Saya tidak punya modal besar sama sekali. Modalnya kecil sekali, sangat-sangat kecil dibanding dengan media-media lain, media-media online. Dibanding sama pasti modal awalnya Mas Jono aja jauh tuh saya tuh. Berpuluh kali lipat kali Mas Jono modal dibanding saya. Saya di awal itu berangkat dari kurang dari 10 orang, itu pun sudah termasuk satu tenaga OB dan security, satu tenaga admin. Terus kami tidak bisa bikin website, tidak punya tenaga IT, tidak punya pengetahuan tentang web dan lain-lain. Mas Jono mungkin masih ingat, bahkan setelah setahun kemudian, 2 tahun kemudian, Mas Jono masih diundang ke Kata Data, waktu itu di Hutan Kayu untuk mencoba memberikan ilmu lah ke kami gitu di Kata Data. Gimana sih sebetulnya gamenya media online gitu kan. Ketika kami berangkat itu ya itu tadi, saya cuma merasa punya core kompetensi. Bisa nulis, dan juga freelancer lagi, punya konsep gitu. Jadi hanya punya ide. Yang kami lakukan pada waktu itu adalah ketika mau kami tetapkan 1 April itu jadi kelahiran perusahaan gitu dengan orang dari kurang 10 itu, tapi kami mulainya waktu itu 3 bulan masa pra operasi itu harus sudah dapat project. Projectnya apa? Bikin buku, bikin buku. Tapi saya waktu itu bilang bahwa bikin buku ini saya harus bisa hidup buat 6 bulan, buat 10 orang ini. Dan harganya harus premium. Nah, kan mikir gimana caranya mesti premium bikin buku. Ya harus berbasis riset. Jadi berbasis riset yang cukup dalam sehingga buku ini punya nilai yang lebih dibanding buku-buku lain. Ini buku dari satu perusahaan gitu. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi kami mengumpulkan modal dulu untuk hidup 6 bulan sambil membangun. Mungkin saya baru punya website benar tuh setelah setahun kali. Jadi boro-boro bangun traffic ya, bangun website-nya aja nggak punya gitu. Nah, jadi saya kira situasi sekarang kita juga bisa berada di satu titik yang sama, di satu titik zero gitu. Jadi kita bisa coba elaborasi berbagai kreativitas, berbagai ceruk yang bisa kita dapatkan, meskipun mungkin tidak harus selalu dari direct ya, langsung dari misalkan dari traffic kemudian datang iklan gitu. Makanya kalau saya lihat kalau itu yang diharapkan akan sangat berat. Nah, cara-cara itu yang saya kira sekarang semua bisa melakukannya. Kemudian hal yang lain mungkin ya. Tadi ada pertanyaan, ini bisa survive semua. To be honest aja, sejujurnya saya kira ini memang pada akhirnya juga akan ada yang gugur, akan ada yang bertahan. Bahkan bank pun sama. Bank itu buku 1, 2, 3 itu agak mengkhawatirkan katanya kan. Mungkin ada yang gugur juga. Ya, tapi mudah-mudahan semua bisa bertahan. Kalau kira-kira kita tidak bisa bertahan, mungkin juga bisa berpikir untuk apakah tidak hanya berkolaborasi ya, tapi bisa merger, bergabung gitu. Media yang di daerah kompetensinya dijadikan satu, ya garap bareng-bareng gitu. Demi menyelamatkan kapal kan kira-kira begitu. Saya kira peluang-peluang itu yang sekarang harus dielaborasi. Jadi kita nggak bisa, kalau saya selalu bilang kawan-kawan, kita nggak bisa nyangkul terus di tanah yang sudah isinya batu semua. Mau dicangkul juga susah gitu. Kemudian juga kalau ibarat main bola, saya bilang sekarang itu kita ibarat main bola tuh total football lah. Kalau perlu jadi striker semua ke depan gitu. Ya, gawang ditinggalkan dulu gitu. Mungkin ada juga jurnalis, kan ada ego jurnalis. Wah, saya kok masa bikin konten komersial gitu kan. Kayaknya kok derajat saya turun. Ya menurut saya ada saatnya mungkin kita mesti membagi di newsroom itu, di kala susah begini. Sebisa mungkin memang dipisahkan. Ada yang memang news,
tapi ada yang betul-betul dia bergerak bikin saja konten komersial gitu. Tapi jelas pemisahannya, dia tidak masuk ke dalam urusan pembuatan berita misalnya. Nah, saya kira cara-cara itu yang harus dilakukan ya, berbagai breakthrough, berbagai terobosan. Ya temanya satu, bagaimana sekarang survive. Jadi survival mode gitu orang bilang sekarang gitu. Oke, Mas Itu Meta. tambahan. Iya. Pak Jono mungkin atau Mas Arfi ada tambahan untuk pertanyaan dari Mas Al-Maliki tadi? Bagaimana untuk teman-teman di media daerah bisa bertahan? Udah Arfi dulu atau saya? Udah Arfi dulu aja. Ya. Silakan dulu Mas. Silakan Mas, duluan aja. Ya, ini memang ada situasi normal dan situasi krisis seperti sekarang. Kalau di situasi normal ya, kita punya banyak eksperimen yang bisa kita lakukan, termasuk hal-hal yang kecil yang sebelumnya kita punya kemampuan, tapi kadang kita nggak ngerti kalau itu bisa dibisniskan, artinya di monetize. Ini problemnya begini, banyak di kita ini, terutama di media lokal, base kita itu jurnalis. Jurnalis membuat media. Ya, yang terjadi adalah kita gagap ketika harus membicarakan soal bisnis. Ini problem hampir di banyak daerah di teman-teman ya. Gimana? Kita karena terbiasa untuk liputan, nulis, membuat konten yang bagus dengan banyak cara ya. Tapi ketika begitu ngomong monetize-nya, nah inilah tiba-tiba langsung buntu. Padahal apa yang teman-teman kerjakan sebagian besar itu bisa dimonetize. Sebagai contoh, kemampuan editor video misalnya atau videographer. Saya dulu punya tim multimedia di kantor itu lumayan yang tempatnya Ira dan kawan-kawan itu lumayan besar. Misalnya sampai 10 orang ya. Nah, tapi di kemudian hari kebutuhan untuk liputan breaking news misalnya atau harian lebih banyak disuplai oleh video by gadget. Jadi tim multimedia yang awalnya besar, akhirnya belakangan malah banyak dibutuhkan oleh tim sales untuk membuat konten atau memproduksi bahkan mengedit video. Yang paling simpel gitu. Saya sampai menerima layanan editing video dari perusahaan, dari pemerintahan ya, yang biasanya mereka kan punya banyak tapi nggak sempat diedit, atau mereka ingin presentasi ke bos-bosnya, ke pimpinannya dengan video, tapi nggak punya kemampuan. Sudah kami edit, kami buatkan presentasi, kami jadikan monetizing. Jadi itu sangat banyak termasuk yang banyak dicari dan termasuk yang laku. Yang hal yang sepele ya, hanya ngedit video nih, videonya klien ya, materi sudah ada, tapi ternyata itu termasuk sangat laku karena sekarang presentasi orang maunya semua pakai video, pakai infografis, videografis. Ya kita punya tim, ya kita manfaatkan juga untuk menggarap ke sana, tidak hanya untuk kebutuhan konten di dalam. Jadi, nah memang kalau di pas kondisi normal sebetulnya banyak sekali ide, gagasan, dan saya juga tadi di share awal banyak model yang kita bisa lakukan. Tapi begitu kita masuk krisis gini ya, saya kira kita sangat terbatas, dan justru di saat terbatas inilah kita mencari format baru untuk menemukan model bisnis yang kemudian ini akan menjadi model baru ke depan saya kira. Dan yang dilakukan oleh banyak teman sekarang termasuk kolaborasi, membuat konten bareng, itu hal yang sekarang mungkin, yang dulu nggak mungkin sekarang jadi mungkin. Oke. Kira situ. Oke. Mas Arfi, ada tambahan untuk? Ya, saya ingin reply Mas Supadianto ya. Supadianto. Saya rasa harus dibedakan antara situasi sebelum pandemi dan saat pandemi ya. Saya pikir yang soal grup Murdoch yang banyak memberhentikan wartawannya pada belakangan ini,
Ini kok kayak Agustus mungkin 2019 ya. Ini kan terjadi sebelum pandemi. Jadi situasi di mana belum ada yang luar biasa seperti saat ini. Dan problemnya ya mungkin ini seperti cerita Nokia dan Apple atau Android. Jadi Nokia-nya canggih, tapi mereka tidak catch up dengan apa yang dibutuhkan orang saat ini. Ya, saya mencoba melihat seperti itu. Tapi yang kita bahaskan hari ini kan situasi pandemi. Iya betul. Ya, situasi pandemi harus ada siasat di mana kemudian ternyata ada pola konsumsi orang terhadap informasi yang berubah, juga dunia bisnis yang menurun, dan harus ada siasat jangka pendek yang untuk bisa bertahan hidup dulu seperti disampaikan Mas Peta. Kemudian harus ada siasat jangka panjang yang harus kita pikirkan yang lebih strategis ke depan. Dan tadi saya sudah bicarakan, yang strategis ke depannya adalah gimana kita membangun model bisnis media yang ya berbasis audiens. Apakah itu dengan berlangganan, membership, model micropayment. Saya pernah diskusi dengan Mas Jono soal itu, micropayment. Kemudian apakah model donasi, itu yang terus kita kembangkan. Dan mungkin juga menyinggung yang disampaikan oleh siapa ini tadi, Mas Ading, soal ya pemerintah juga harus bisa berikan insentif lah kepada media. Kalau ini dirasa sebuah entitas yang penting seperti disampaikan oleh Stiglitz juga, informasi berita yang akurat itu adalah penting bagi hajat hidup orang banyak. Ya mungkin kita perlu mendesakkan saat ini jika perlu ada pemotongan pajak, insentif pajak buat media, buat perusahaan media. Kalau media cetak, koran kertasnya jangan dipajakin. Nah, hal seperti itu harus kita suarakan. Atau kemudian para pekerja media juga diberi insentif pajak, mereka karena melakukan tugas publik. Nah, seperti itu mungkin perlu kita suarakan juga. Ada peran serta pemerintah. Nah, nyambung ke Kang Syawal, saya rasa justru media semakin relevan saat seperti ini karena orang membutuhkan akurasi, orang membutuhkan kedalaman, orang membutuhkan kelengkapan, orang membutuhkan verifikasi. Dan yang bisa melakukan itu adalah media. Bahkan pemerintah juga nggak bisa melakukan itu karena bakal ngaco ya. Misal kayak kasus ada satu instansi kita bikin fact checking dan ternyata kebijakan pemerintahnya berlawanan dengan fact checking itu sesuatu yang lucu, dan seharusnya memang mereka tidak melakukan fact checking karena itu bukan bisnis mereka, bukan urusan mereka, bukan urusan pemerintah, itu urusan kita para media untuk melakukan. Jadi tidak menempatkan posisi pemerintah dalam posisi yang awkward, yang aneh gitu. Jadi presidennya ngomong kita mau pakai obat ini untuk mengobati pasien COVID, sementara sebuah fact checking dari sebuah lembaga pemerintah menemukan bahwa obat tersebut adalah hoax, kayak gitu. Itu kan awkward, ya, jadi lucu sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan urusan mereka untuk melakukan fact checking ini, itu urusan media. Dan bentuk bantuan pemerintah harusnya yang seperti yang diomongkan oleh Mas Ading, pajaknya, kalau perlu beri subsidinya kepada media. Ada negara-negara tertentu yang memberikan subsidi kepada media, jadi dalam bentuk allowance segala macam ya. Itu bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kalau kita merasa semua berita yang akurat itu adalah menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kita harus suarakan itu. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Arfi. Oke teman-teman, karena waktunya juga kita sudah hampir habis, kita bisa menarik kesimpulan dari topik hari ini mengenai bagaimana sih peluang dan siasat untuk mengelola bisnis di tengah pandemi yang kita tidak pernah tahu kapan ini akan selesai. Dan tadi masukan atau saran-saran yang diberikan dari Mas Meta, Mas Arfi, dan Mas Jono itu bisa menjadi satu kolaborasi agar kita di media ini bisa tetap terus bertahan selama masa pandemi COVID dari COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini semoga bisa memberikan masukan untuk teman-teman yang sudah bergabung dari teman-teman media yang ada dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua,
Tadi juga sudah ada yang bilang mau persiapan berbuka puasa di Indonesia Timur, selamat berbuka puasa. Dan terima kasih sekali lagi untuk Mas Meta, Mas Arfi, dan Mas Diono untuk waktunya di sore hari ini di Bincang Online. Mudah-mudahan wabah COVID ini kita cepat selesai dan kita juga tetap sehat walaupun bekerja dari rumah. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Jono, Mas Meta, dan Mas Arfi, serta teman-teman yang sudah bergabung di Bincang Online suara.com kali ini. Dan di lain kesempatan semoga kita bisa bersama-sama lagi untuk membahas hal yang berbeda yang bisa kita untuk kupas sama-sama. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.